Gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Perkenalkan, nama saya Kiranto dari kelas Niruma 3 dari LPK kami. Selamat datang di video saya. Yoshiko onegaishimasu. Minasang, di sini saya akan menjelaskan tentang Shiekikai. Perubahan dari Shiekikai, yaitu yang artinya menyuruh, membuat, atau membiarkan. Nah, di grup 1 itu vokal I dirubah menjadi A terlebih dahulu, kemudian ditambahkan C, kemudian mas. Masnya tidak hilang. Contohnya kakimas menjadi kakasemas atau aimas menjadi awasemas. Kemudian di grup 2-nya sebelum masnya itu ditambahkan sase, kemudian ditambahkan masnya juga tidak hilang. Contohnya tabemas menjadi tabe sasemas, nemas menjadi ne sasemas. Nah, di grup 3 yang tidak beraturan itu simasnya menjadi sasemas dan kimasnya menjadi kosasemas. Kemudian contohnya di sini ada pola kalimat nani nani wa, nani nani ni, nani nani o, nani nani shiekikai. Contohnya adalah sensei wa gakusei ni hon o yomasemashita. Guru telah menyuruh membaca buku kepada siswa. Kemudian di pola kalimat yang kedua ada nani nani wa, nani nani objek itu orang. Kemudian ada shiekikai. Nah, di sini sebagai objeknya kan buku, sedangkan di sini bisa menjadikan orang sebagai objek yang disuruhnya dengan cara mengubah orangnya menjadi objek. Contoh, sensei wa gakusei o yomasemas. Guru akan menyuruh membaca siswa. Nah, di contoh kedua ada ini kan artinya ada menyuruh, ada membuat, ada membiarkan. Jadi kita sesuaikan saja yang cocok di sini. Nah, kayak seperti di contoh yang ini, haha o okare semasta. Di sini ibunya menjadi objeknya, orangnya menjadi objeknya. Telah membuat marah. Nah, ini kan marah, tidak cocok kalau menyuruh ataupun membiarkan, jadi diartikan membuat. Telah membuat ibu marah atau telah membuat marah ibu. Kemudian ada penjelasan perbedaan dari shiekikai tersebut. Contohnya kikoemas yang artinya terdengar. Nah, kikoemas ini adalah sesuatu yang masuk ke telinga secara alami atau tanpa usaha khusus. Jadi masuknya tanpa disengaja karena di sini terdengar. Contoh rumusnya adalah suara plus ga plus kikoemas. Contohnya tori no koe ga kikoemas. Nah, di sini berarti ininya dulu yang diterjemahkan. Suara dari burungnya terdengar. Kemudian di sini ada mimas yang artinya melihat, tindakan melihat dengan sengaja. Karena di sini artinya melihat. Untuk rumusnya objek, partikel o, kemudian mimas. Contohnya eiga o mimas, melihat atau menonton film. Nah, kemudian di sini ada miemas yang artinya terlihat. Berbeda dengan tadi melihat, ini adalah sesuatu yang tampak atau dapat dilihat secara alami. Jadi kegiatan yang sama tidak sengaja seperti terdengar tadi. Di sini rumusnya seperti contoh rumusnya ada objek, partikel ga, kemudian miemas. Contohnya umiga miemas, lautnya terlihat. Selanjutnya ada misemas yang artinya memperlihatkan atau menunjukkan. Ini adalah
pola kalimat untuk membuat orang lain melihat sesuatu karena memperlihatkan ataupun menunjukkan. Rumusnya adalah orang, partikel ni, objek, partikel o, kemudian misemas. Contohnya, Tomodachi ni shashin o misemas. Akan memperlihatkan foto kepada teman. Nah, di sini ninya diartikan kepada. Ini bisa diartikan menunjukkan, bukan menyuruh atau menyuruh melihat. Karena di sini memperlihatkan. Kemudian ada kimas, memakai, digunakan ketika subjek atau pelaku memakai pakaian pada dirinya sendiri, sama kayak tadi melihat. Contoh rumusnya ada pelaku wa pakaian o kimas. Contohnya watashi wa satsu o kimas. Saya akan memakai kemeja. Kemudian ada nani kisemas yang artinya memakaikan. Nah, ini sama juga seperti memperlihatkan ya. Digunakan ketika seseorang memakai pakaian kepada orang lain. Nah, untuk rumusnya pelaku, partikel wa, orang, partikel ni, pakaian o, kisemas. Nah, contohnya hawa kodomo ni fuku o kisemas. Ibu akan memakaikan baju kepada anak. Ini ada kisah semas yang artinya menyuruh. Digunakan ketika seseorang menyuruh atau mengizinkan orang lain memakai pakaian. Contoh rumusnya ada pelaku wa, orang ni, pakaian o, kisah semas. Contohnya sensei wa gakusei. Sumimasen. Sensei wa gakusei ni jazu o kisah semas. Guru akan menyuruh memakai jas kepada siswa. Kemudian di sini ada shieki kei, bertemu te kudasai yang artinya tolong izinkan. Digunakan untuk meminta izin kepada lawan bicara agar dapat melakukan sesuatu. Contohnya yasumashite kudasai, tolong izinkan beristirahat. Kemudian ada shieki kei, bertemu te itadakimasen ka, dan artinya dapatkah mengizinkan. Nah, ini bentuk sopan daripada yang di atas. Contohnya kairaset te itadakimasen ka, dapatkah mengizinkan pulang. Nah, terus kemudian ada shieki kei, bertemu te itadakimasu. Ini artinya saya akan membiarkan diri saya untuk menyatakan sesuatu dengan sopan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Jadi ini untuk pernyataan, bukan bertanya ataupun meminta izin. Contohnya setsume sasete itadakimasu. Saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan. Walaupun tidak ada kata siwanya di sini, tapi ini adalah untuk ungkapan pelaku. Kemudian di sini ada shieki ukemikei. Ini juga sebuah perubahan yang artinya disuruh atau dibuat, bisa diizinkan atau dibiarkan. Nah, untuk grup 1 contohnya adalah kakimas menjadi kakak saremas. Dari kata kakak raremas, jadi dimudahkan jadi kakak saremas. Kemudian ada aimas yang menjadi awa saremas. Nah, untuk di grup 2 ini tidak disimbolkan karena mudah untuk pengucapannya. Contohnya tabemas menjadi tabe sase raremas. Mimas menjadi mi sase raremas. Nah, untuk grup 3-nya juga sama, yang tidak beraturan, dari simas menjadi sase raremas. Dari kimas menjadi kosase raremas.
Nah, ini untuk contohnya, gakusei wa sensei ni hong o yoma saremas. Siswa akan disuruh membaca buku oleh guru. Nah, di sini ninya karena ini disuruh jadi ninya diartikan oleh. Selanjutnya ada nani nara yang berarti kalau titik-titik sih. Untuk rumusnya ada futsuke seperti ta, ru, nai, dan tai. Kemudian ada kata sifat i, ada kata sifat na yang dihapus nanya, kemudian kata benda bertemu dengan nara yang berfungsi untuk memberikan saran atau pendapat. Contohnya, iku nara hayaku ikimasho. Kalau mau pergi sih, ayo pergi dengan cepat. Nah, kenapa di sini diartikan dengan, nanti dijelaskan ada di selanjutnya. Kemudian ada yasui nara kaimas. Kalau murah sih akan membeli. Kemudian ada benri nara, ini untuk kata sifat nanya, benri nara. Kenapa nanya dihapus? Karena ini di sini udah ada nara, jadi langsung benri nara. Sukaimas, kalau praktis sih akan memakai. Kemudian ada nichiyobi nara, ini kata benda ya, nichiyobi nara. Nggak usah dikasih no lagi, jadi langsung jadi nichiyobi nara. Nah, selanjutnya di sini ada kata sifat. Kata sifat i dan na pada dasarnya memiliki arti yang. Dan ketika bertemu kata kerja, kata sifat bertemu kata kerja menjadi i, menjadi ku, na atau kata benda menjadi ni. Jika bertemu kata kerja yang aktif, yang artinya dengan. Sedangkan jika bertemu dengan kata kerja pasif, yaitu tidak ada arti. Nah, ketika kata sifat bertemu kata kerja simas menjadi kata kerja yang aktif, yang artinya nani. Contoh, kuni bertemu simas, contohnya shiroi menjadi shiroku simas, yang artinya memutih atau akan memutih. Ketika kata benda bertemu nisimas, nah di sini tidak bisa untuk kata sifat yang artinya memutuskan atau memilih. Contohnya, kuruma ni simas, akan memilih kuruma. Untuk kata kerja bisa, tapi di kata benda kan terlebih dahulu, seperti benkyo simas, kan benkyonya itu kata kerja dari kata benda dari benkyo. Jadi benkyo ni simas, memutuskan belajar. Kemudian ada tetsudau no koto ni simas, memutuskan membantu. Lalu di sini ada nani toki yang artinya saat atau ketika, digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya sesuatu peristiwa. Menggunakan futsuke seperti ta, ru, nai, dan tai seperti sebelumnya. Kata sifat i, kata sifat na, kata benda no, kemudian toki. Contohnya, Nihon iku toki kamera o kaimas. Ketika akan pergi ke Jepang, nah ini terjemahkan terlebih dahulu karena di sini ada koma. Ketika akan pergi ke Jepang, akan membeli kamera. Ini ada tabako suanai toki genki ni narimas. Ketika tidak merokok atau tidak menghisap rokok, akan menjadi sehat. Ini ada samui toki kohi o nomimas. Ketika dingin akan minum kopi. Kemudian di sini ada sebaiknya, lebih baik, boleh, bisa, izin. Nah, sebelum itu ada syarat sebuah pengulangan. Syarat pengulangan, kemudian bertemu keterangan atau kata kerja. Ketika pengulangan bertemu kata kerja yang artinya sama, atau kata benda yang artinya sama, maka pengulangan akan
itu diterjemahkan sebelum to-nya terlebih dahulu. Kemudian nomor 2 ada tanda kutip yang istrinya asli kutipan, kemudian to baru dibaca terjemahan awalnya itu setelah to-nya terlebih dahulu. Nah, yang dalam kurungnya diterjemahkan di akhir. Contoh, kurumato densato dochiraga hayai desu. Nah, karena di sini adalah syarat penerjemahan awal, jadi ini adalah isinya. Jadi kita terjemahkan dulu di sini. Kemudian di sini kan ada ga, jadi kita terjemahkan dochiranya dulu. Nah, to di sini artinya dan, kemudian to di sini itu bukan artinya dan, yaitu artinya ini adalah simbol penerjemahan pengulangan awal. Kurumato densato dochiraga hayai ka. Yang mana yang cepat, mobil dan kereta. Jadi di situ cara penerjemahannya. Minasang. Kemudian di sini ada nanitoi yang artinya sebaiknya. Nah, di sini tidak hanya menggunakan to, bisa menggunakan tara, bisa menggunakan nara, bisa menggunakan ba, kemudian bisa menggunakan te yang artinya kalau. Tapi konteksnya harus positif seperti i tadi itu kan, seperti i, daijobu, oke, dekimasu, hansamu, kirei dan lain-lain bisa. Contohnya hayaku neru to i desu. Terjemahannya di sini dulu karena di sini simbol pengulangan. Jadi terjemahkannya i-nya dulu. Sebaiknya tidur dengan cepat. Seperti tadi kan, ku-nya diartikan dengan karena bertemu dengan kata kerja aktif. Ada misalnya taberu no ga ii desu. Nah, karena ini sebagai kata sifat, jadi ini boleh menggunakan ga. Dengan syarat ini kata benda. Taberu no ga ii desu, sebaiknya makan. Nah, lalu ada nani hou yang artinya sebagian atau sebelah. Nah, di sini bisa menjadi lebih. Hou juga termasuk kata benda. Nah, untuk rumusnya itu futsuke seperti nai seperti tadi nai, ruta, tai. Bertemu hou partikelnya ga, ataupun kata benda no bertemu hou partikelnya ga. Nah, ini konteksnya. Kata sifatnya tanoshi, i, kirei, hansamu dan lain-lain itu boleh. Tidak hanya i saja. Contohnya abita hou ga kirei desu. Setelah mandi lebih cantik. Karena di sini hou-nya itu bisa diartikan lebih, walaupun di sini artinya bagian. Nah, untuk bagian di sini kuruma no hou ga hayai desu. Bagian dari mobilnya yang cepat. Perbandingan antara tanpa hou yaitu menjadi sebaiknya atau lainnya, tergantung kata sifatnya. Seperti tadi, kalau nggak ada hou-nya langsung ga i, itu menjadi sebaiknya.